Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Walaupun sudah malam, sudah larut seperti ini, kita masih semangat ya, Bu, untuk menyelesaikan Semangat, Pak. fintech Semangat. ini gitu ya. Karena Semangat. sebentar lagi kita akan selesai ya, Bu. Iya, Pak. Ya, tinggal mengikuti beberapa tahapan. Baik, ibu-ibu semua, mengulas materi kemarin kita tentang peserta didik, bahwa kita telah membahas karakter metode karakter Pancasila. Nanti saya minta tolong untuk Ibu Farida untuk tampilkan materinya, karena saya belum siap untuk laptopnya, belum siap gitu ya untuk menampilkan. Saya hanya mengulas sedikit tentang materi yang akan saya bahas. Boleh minta tolong Bu Farida ditampilkan. Walaupun hanya 4 orang ya Bu, tapi tidak masalah buat kita tetap berjalan. Ibaratnya kereta kita akan tetap berjalan sampai tujuan, walaupun penumpangnya turun satu-satu ya Bu. Ya. Baik. Ya, kita membahas tentang peserta didik. Kalau kita bicara peserta didik, bahwa setiap hari kita pasti bertemu dengan peserta didik. Peserta didik yang kita hadapi adalah bermacam-macam karakter, dari macam-macam keluarga atau kultur, daerah dan lain-lain yang memang berbeda dengan kita, tidak selalu sama. Nah, setiap orang berbeda-beda pandangannya, pemikirannya dan lain-lain, daya tangkapnya, dan kita sebagai pendidik justru kita pasti ingin kriteria apa sih yang kita inginkan dari peserta didik yang kita didik ini. Artinya mau kita bawa kemana peserta didik ini. Ini adalah gambaran tentang peserta didik yang saya harapkan gitu ya. Artinya setiap guru pasti mendambakan ini gitu kan. Nah, boleh dilanjut Bu. Ya, mengenali dirinya dengan baik. Artinya peserta didik harus mengenal, kita harus mengenal sekali peserta didik itu seperti apa. Kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila, jelas, karena kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang artinya memang dasar negaranya Pancasila. Kemudian peserta didik juga mampu beradaptasi dengan perubahan, artinya bukan hanya peserta didik, tapi perkembangan zaman itu selalu berbeda, selalu tampak, selalu ada pastinya. Kemudian apalagi perubahan digital. Yang dulu waktu zaman saya, zaman ibu-ibu semua juga mungkin belum ada yang namanya WA, belum ada yang namanya searching Google dan lain-lain. Pasti kalau kita cari pasti berdasarkan buku atau pengalaman orang lain. Tapi saat ini beda. Semua bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Artinya setiap orang itu pasti harus mampu beradaptasinya, gitu ya. Kemudian lanjut Bu. Nah, keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik? Artinya kita sebagai pendidik pasti ingin mempunyai peserta didik yang mempunyai keterampilan-keterampilan yang ingin kita, artinya yang anak kita nih, peserta didik kita harus bagaimana ya, keterampilannya harus apa ya gitu ya. Nah, ini berikut gambarannya yang dari saya. Yang pertama itu, silakan Bu.
Yang pertama itu adalah critical thinking. Artinya setiap peserta didik harus mempunyai critical, artinya kritis. Kritis itu bukan berarti dia mudah menyela orang lain, dia mudah membantah. Terkadang di kritis itu diartikan, oh dia kritis padahal dia membantah gitu ya. Kritis itu artinya dia selalu berpikir bahwa apa yang akan diterangkan itu bermanfaat gitu ya untuk dirinya masing-masing. Kemudian dia komunikasinya dia harus bagus. Bagaimana tutur katanya ketika ia berbicara dengan seorang guru, bagaimana ia berbicara dengan seorang teman, bagaimana ia berbicara berbicara dengan orang yang lebih tua darinya tapi bukan orang tua gitu ya. Komunikasinya harus baik. Kemudian bagaimana dia cara menyesuaikan diri dengan menyesuaikan dirinya terhadap orang lain. Artinya komunikasi yang memang harus kita bangun. Terkadang Bu, banyak sekali orang yang pintar, dia pintar baca buku, dia pintar pengetahuan, tapi cara penyampaiannya ketika kita tanya belum tentu bisa, gitu ya. Nah, kita di sini adalah mendidik para siswa kita untuk berani berbicara, bagaimana cara untuk menyampaikan sesuatu hal yang ia ketahui, yang ia pahami dan diberikan ke orang lain. Artinya dia bisa menyampaikan hal itu. Dan itu memang tidak mudah, harus kita latih. Kemudian collaboration. Setiap peserta didik paling tidak dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia pasti harus bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana dia dengan membina dengan kelompoknya masing-masing, atau dia berkolaborasi dengan teman sekelasnya, atau mungkin di luar teman kelasnya, yaitu. Kemudian kreatif, anak itu harus kreatif, artinya dia harus mampu menciptakan hal-hal yang baru, yang inovasi, artinya yang memang sesuai dengan zaman kita, gitu ya. Nah, itu adalah karakter-karakter peserta didik yang saya mau. Kemudian di sini ada, lanjut Bu, karakteristik yang perlu dimiliki oleh peserta didik ya. Ini karakternya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya memang itu didiknya harus dibuang, guys. Maaf. Artinya dia memang harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan nilai Pancasila pada sila pertama. Negara sudah mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu ada di sila pertama dan memang sudah diakui. Artinya tidak ada orang yang tidak beragama di Indonesia. Kemudian di dalam berketuhanan yang ini saya melihatnya lengkap. Artinya bagaimana dia cara berakhlak dengan baik, bagaimana dia cara bersopan santun dengan baik, itu semua sudah diatur di karakteristik yang pertama ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tadi dia kreatif ya, hampir sama tadi seperti yang awal, kreatif. Kemudian dia harus gotong royong. Gotong royong itu bukan berarti dia memberikan hal-hal yang seperti mencontek gitu ya. Itu bisa dikatakan kalau anak sekarang harus gotong royong, bekerja sama dengan mengerjakan tugas gitu kan. Nah, itu bisa diartikan anak-anak yang seperti itu. Tapi yang kita maksud di sini adalah gotong royong adalah bagaimana para peserta didik kita untuk memahami bagaimana membantu orang lain yang sedang kesulitan, kemudian berempati kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian berkebinekaan. Artinya berkebinekaan ini adalah kita banyak sekali kultur budaya di Indonesia ini yang memang berbagai macam yang ada. Kemudian dari perbedaan itu terkadang masyarakat di luar sana bersinggungan, artinya berbentrokan. Bagaimana yang Sunda dengan Jawa, kemudian dengan Dayak, Madura dan lain-lain. Nah, itu yang memang harus bagaimana kita menerima perbedaan-perbedaan itu. Nah ya, kemudian harus bernalar kritis, bagaimana
peserta didik kita harus bernalar kritis ketika dia memahami, ketika dia sudah mempunyai pertanyaan, tanyalah gitu kan. Apa yang mau ia tanyakan, apa yang mau ia sampaikan gitu ya. Kemudian mandiri. Kita menuntut peserta didik kita untuk mandiri. Belajar mandiri artinya bukan berarti dia tidak diawasi, tapi dia bisa mengerjakan, dia dengan kita arahkan dulu, dengan kita kasih masukan, dengan kasih pengetahuan dulu, kemudian dia baru bisa menjalankannya sendiri. Nah, itu artinya dia bisa mandiri. Kemudian lanjut, Bu. Habis, Pak. Sudah ya. Nah, artinya itu penyampaian yang adalah yang saya harapkan dari peserta didik. Saya rasa semua guru pun pasti menginginkan hal yang sama dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ini pendapat saya. Mungkin dari teman-teman, dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, mungkin ada masukan. Kalau kita lihat karakter ini adalah sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak kita, karena memang harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, gotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis, mandiri, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari yang saya sampaikan ini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena memang sudah malam. Silakan Bu Farida. Iya Pak, saya mau tanya nih Pak. Sepertinya saya kurang paham tentang karakteristik yang perlu dimiliki oleh peserta didik itu di berkebinekaan, Bu. Pak, maksudnya gimana itu, Pak? Ya, yang tadi yang saya katakan bahwa Indonesia ini berbagai macam suku, berbagai macam agama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, kemudian bermacam-macam suku dari Aceh sampai Papua. Kemudian berlatar belakang kultur dan budaya, artinya status sosial pun sama gitu ya. Nah, artinya perbedaan-perbedaan itu yang memang banyak di Indonesia, dan bagaimana para siswa bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Artinya misalnya dia berteman dengan Islam, yang satu dengan Kristen gitu ya. Bagaimana dia menerima kebinekaannya, artinya ketika temannya ingin beribadah, jangan menghalang-halangi atau mengganggu dan lain-lain, nah, seperti itu. Kemudian apalagi misalnya berteman melihat kulit atau melihat status, jangan berteman sama dia karena dia kan orang hitam gitu kan, saya Sunda tapi putih gitu kan. Nah, itu memang tidak boleh juga. Itu artinya yang kebinekaan yang saya maksud seperti itu. Begitu Bu Farida? Ya, siapa bisa dipahami. Ya. Ada lagi Bu Nila, Ibu Wisnawati. Ya, jadi macam-macam karakter peserta didik itu yang saya sampaikan adalah itu adalah dari pengalaman pribadi seorang pendidik. Artinya memang karakter-karakter itu sebenarnya yang ingin kita miliki peserta didik kita. Karena kita ingin peserta didik kita mampu bersaing dengan orang lain, dengan fakultas-fakultas lain, dengan lulusan luar negeri sekalipun, dengan bangsa lain, tapi tidak menghilangkan Pancasilanya gitu ya, tapi tidak menghilangkan kultur dan budaya. Artinya bagaimana dia cara bertatap ramah dengan orang tua, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan teman sebayanya, bagaimana dengan orang yang di atasnya, bagaimana dengan adiknya gitu ya. Nah, itu yang memang harus dimiliki. Baik Bapak Ibu, memang itu yang saya sampaikan dan memang sudah cukup malam ya, karena Bapak Ibu juga sudah lelah gitu ya. Nah, tapi luar biasa sekali apresiasi kepada ibu-ibu yang memang masih semangat sampai malam ini, karena masih terus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya walaupun dalam kondisi menjalankan kewajiban di rumah tangga, betul ya Bu ya, mengurusi suami, yang suaminya sudah pada pulang hari ini gitu kan, yang memang harus mengurusi anaknya dan lain-lain kan gitu. Saya apresiasi atas semangatnya, atas attentionnya,
sudah bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.